jumpa. Salam Pramuka. Salam. Oke, agar lebih bersemangat, kita akan melakukan tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Oke, pasti adik-adik semua sudah pada bisa ya bagaimana tepuk pramuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah pramuka yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang oke-oke nih. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa saja yang ada di sini? Nah, dengan saya Kak Riris dan di sini ada Kak Ani. Hai Kak Ani. Hai. Dan di sini ada Kak Intan. Hai Kak Intan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah pramuka yang ada di dunia. Tentunya kalian penasaran kan bagaimana sejarah pramuka? Bagaimana pramuka bisa ada di Indonesia? Dan awal mula pramuka itu bagaimana sih? Walaupun kalian sudah pernah ikut tuh yang namanya pramuka di SD. Sekarang kita akan mulai dari Kak Ani untuk menjelaskan bagaimana sejarah pramuka yang ada di dunia. Silakan Kak Ani. Terima kasih Kak Riris. Baik adik-adik, kali ini Kak Ani akan mengungkapkan atau menjelaskan mengenai sejarah pramuka yang ada di dunia. Adik-adik, mungkin kalian mengenal seorang bapak yang bernama Baden Powell. Baden Powell, diingat-ingat ya adik-adik ya. Baden Powell ini adalah bapak pandu sedunia. Mengapa Baden Powell bisa dinobatkan sebagai seorang bapak pandu sedunia? Ada yang tahu Ya. apa itu Kak Ani? Iya, pada awalnya Bapak Baden Powell semasa dia kecil itu senang dengan berkemah. Oh, jadi dari kecil tuh Iya. sudah suka berkemah Iya. di hutan-hutan. Di begitu hutan-hutan ya? atau di tempat atau udara terbuka. Wah, Di keren alam. sekali ya adik-adik ya. Suatu ketika dia mengajak 22 anak laki-laki untuk berkemah. Wow. Jadi hanya laki-laki ya Kak ya? Hanya laki-laki. Oh gitu. Ya, tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Bronsey, Inggris. Oh di Inggris ya. Iya. Jadi awalnya tanggal 25 Juli pertama kalinya Baden Powell mengajak teman-temannya untuk berkemah. Ya. Gitu ya Kak ya? Disinilah mereka 8 hari berkemah. Kemudian mereka menjadi senang dengan keadaan yang ada di alam. Mereka bergembira, ya, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada di alam. Wow, seru Gitu, sekali ya. ya. Coba di sini siapa yang bisa berkemah 8 hari tanpa ditungguin orang tuanya? Coba 8 hari adik-adik di hutan tanpa gadget, tanpa listrik, tanpa dimasakin sama mamanya. Bisa nggak coba? Susah kan? Pasti sulit ya. Lalu Baden Powell membuat sebuah buku. Ini adalah cikal bakal dari pramuka, di mana hal-hal yang berkaitan dengan kepramukaan ada di buku itu. Bukunya bernama Scouting for Boys. Scouting for Boys itu Iya, buku pertama Buku yang pertama. diterbitkan oleh Iya. Baden Powell. itu tahun 1908 dia buat. 1908 itu kira-kira kapan ya anak-anak Iya. ya? Lalu dia mempunyai seorang adik yang bernama Agnes. Adiknya ini juga ingin mengikuti jejak kakaknya. Jadi pengen Iya. juga untuk bisa main dengan alam Iya, ya. bermain dengan alam. Tapi kemudian tidak, dia membentuk grup sendiri atau kelompok yang perempuan. Kalau tadi kan Baden Powell Laki-laki. bentuk yang laki-laki, dia yang perempuan dengan perkumpulan yang bernama
Girl Guides. Girls Guide. Iya. Jadi yang pertama tadi hanya diikuti laki-laki Laki-laki. dengan nama Scouting for Boys. Ya. Nah, adiknya juga pingin membuat perkumpulan para perempuan, cewek-cewek semua nih. Iya. Namanya Girl Guides. Girls Iya. Guide. Keren sekali ya. Jadi walaupun cewek harus juga berani berkemah di alam. Keren adik-adik. Kita lanjutkan ya Kak Riris, adik-adik. Di tahun 1916 Baden-Powell membuat apa istilahnya, grup atau kelompok lagi, kelompok pramuka khusus untuk siaga, untuk anak-anak yang di bawah usia masih di bawah usia. Kalau sekarang itu SD. Oh iya, Ya. siaga ya. Namanya KAP. Cap. Ya. Oke, keren. Dengan terjemahan anak serigala. Wow, Nah, anak dia serigala. mungkin senang dengan serigala karena dia tahu mungkin serigala senang hidup di alam. Berani untuk hidup di Betul, alam, begitu iya. ya adik-adik ya. Lalu di tahun 1918 tidak hanya siaga dia bentuk, tetapi ini khusus juga untuk anak-anak remaja berusia 17 tahun ke atas. Oke. Dengan nama grupnya atau kelompoknya yaitu Rover Scout. Rover Scout itu untuk yang sudah 17 tahun ke atas. Begitu. Nah, disinilah di tahun 1922 karena tadi sudah membuat buku yang pertama, ada buku yang kedua. Wow. Iya. Jadi setelah buku pertama terbit, Betul. buku kedua juga diterbitkan oleh Badan Powell. Yang Keren sekali bernama buku adik-adik. itu Rovering to Success. Rovering to Success. Iya, dalam terjemahannya ya mengembara menuju kebahagiaan. Wow. Iya. Itu bisa dibayangkan mengembara menuju kebahagiaan adik-adik. Ya, Jadi walaupun betul. kita berkemah, kita jauh dari gadget, jauh dari listrik, tapi kita tetap bahagia, begitu ya Kak Ani betul, ya. Iya, sebuah perjalanan hidup ya. Oke. Nah, Kak Riris, ini ada Jambore dunia juga. Jadi Wow. dari pramuka-pramuka yang ada di dunia itu mereka ingin menyatu di dalam satu momen, dalam satu kesempatan yang bernama Jambore. Diadakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920. Oh, jadi Jambore pertama diadakan itu tanggal 30 Juli sampai sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall di Olympic Hall London Iya. ya adik-adik. Jadi Jambore pertama itu diadakan di London. London. Oke, keren sekali. Keren sekali karena yang mengikuti saja ada sekitar 800 partisipan. 800 anggota partisipan. pramuka Wow. seluruh dunia, ada 34 negara. Iya. Sangat Oke. antusias ya untuk mengikuti Jambore yang diadakan di London tersebut. Pramuka. Dan disinilah seorang Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Oke, jadi pada Jambore yang diadakan itu Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu, Pandu Pramuka Sedunia. Pandu itu Luar pramuka, biasa. ya. Ya. Oke. Dari 34 atau dari negara-negara yang sudah membentuk pramuka, ya, akhirnya dibentuklah juga Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang berjumlah 9 orang. Ini di kantornya itu ada di London. Jadi dibuatlah kesekretariatan pramuka sedunia. Oh, jadi Yang pertama di London. jadi dibuat Iya. sekret setelah itu ya. Ya, Oh, begitu. untuk menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pramuka. Oh, oke. Boleh. Jadi untuk sebagai wadah Iya. wadah bagi anggota-anggota pramuka untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Iya. yang ada gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kepramukaan. Tidak hanya di London, kemudian pindah ke Ottawa. Oh, Ya, setelah ke Kanada. London ke Ottawa. Tahun 1958. Ya.
Dan lalu di tahun 1968 terakhir itu pindah di Geneva, Swiss. Wow, ke Swiss ya. Siapa yang udah pernah ke Swiss adik-adik? Oke. Kakak juga belum. Nah, sekian dulu itu sekilas mengenai sejarah pramuka yang ada di dunia, Kak Riris. Oke, Ya, Kak terima Ani. kasih Kak Ani. Iya, terima kasih Oke, juga. adik-adik, kalian sudah mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Ani tentang sejarah pramuka yang ada di dunia. Jadi berawal dari anak kecil yang berkemah mengajak teman-temannya yang bernama siapa tadi? Baden Powell ya. Lalu dia membuat 2 buku, lalu dia dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia pada jambore pertamanya di London. Nah, sekarang kita akan simak penjelasan dari Kak Intan tentang sejarah pramuka yang ada di Indonesia tentunya ya, karena kita berada di Indonesia. Oke, Kak Intan sudah siap? Siap, Kak. Oke, dengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Oke, Kak Intan silahkan. Terima kasih Kak Riris. Kak Ani, Kak Riris, dan adik-adik tahu tidak bahwa gerakan kepramukaan dibawa oleh Belanda ke Indonesia pertama kali itu pada masa kolonial pada tahun 1596. Oh, jadi pada waktu penjajahan di Iya. Indonesia justru yang membawa pramuka ke Indonesia adalah Belanda sendiri. Belanda, iya, Belanda itu kan menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Wow, bayangin ya adik-adik, kalian harus bersyukur hidup di masa sekarang. Walaupun ya sekarang kita masih dalam pandemi, tetapi kita masih bersyukur karena kita tidak hidup di dalam masa penjajahan Iya, seperti benar dulu sekali. ya. Benar ya Kak ya? Iya. Benar sekali, oke. Selama 350 tahun Belanda membuat organisasi atau mendirikan organisasi yang dinamakan dengan Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau disingkat dengan NIPV. NIPV. Iya. Oke. Dikenal dengan nama Indonesianya yaitu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Itu pada tahun 1916. Persatuan Pandu-Pandu Pandu-Pandu Hindia Hindia Belanda. Belanda. Hindia Iya. Belanda itu bisa diibaratkan persatuan yaitu antara kaum Belanda sendiri dan kaum Indonesia sendiri, begitu ya Kak Iya, benar Intan sekali. ya? Iya. Nah, dengan adanya organisasi tersebut, tokoh-tokoh Indonesia itu menganggap bahwa organisasi ini dapat membentuk karakter dari masyarakat Indonesia selama masa penjajahan. Oh Seperti ya, itu. jadi agar karakter rakyat Indonesia untuk membuat Indonesia merdeka lebih terasah gitu ya Kak Intan ya? Iya, benar sekali. Maka dari itu, setelah adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, masyarakat Indonesia semakin meningkat kesadarannya sehingga banyak organisasi-organisasi yang didirikan, terutama organisasi kepanduan seperti itu. Nah, pada tahun 1930 terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera atau disingkat dengan PPS. Jadi Pandu Pemuda Sumatera itu hanya untuk Iya, wilayah Sumatera Iya, saja, benar begitu. sekali. Iya. Walaupun seperti itu, tahun berikutnya, tahun 1931 terbentuklah Persatuan Antar Pandu Indonesia. Jadi seluruh Indonesia seperti itu. jadi tidak hanya di Sumatera, Iya. namun seluruh Indonesia Iya. bisa menjadi wadah pramuka begitu ya? Benar sekali. Kemudian pada tahun 1936 nama Persatuan Antar Pandu Indonesia itu diubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Iya. Oke. Ya, atau disingkat dengan BPPKI. Ingat BPPKI ya, bukan BPPKI agak susah ya, bukan BPUPKI ya Beda adik-adik ya. ya. BPPKI. Ya. Ya, benar sekali. BPPKI ini ternyata melakukan mengadakan perkino, yaitu perkemahan kepanduan Indonesia umum. Nah itu pertama kalinya diadakan perkemahan di Indonesia. Iya, Begitu. benar sekali. Nah, perkino ini menjadi cikal bakal
adanya jambore di Indonesia. Oh, Seperti itu. Kalau tadi jambore pertama itu di London ya Kak Ani ya. Nah, ini jambore yang di Indonesia juga diadakan. Ya. Nah, jambore di Indonesia sendiri diadakan pada tahun 1973, Kak Ani. Kak Riris. Jadi itu 3 setelah tahun itu usia. Oh gitu, saya belum lahir. Jadi itu setelah Indonesia merdeka ya Kak ya? Iya, Oke. ya, benar sekali. Itu diadakan pertama kali di Situ Baru, Jakarta. Oh, di situ Iya. baru Jakarta. Dan jambore ini pertama kali diikuti oleh penggalang. Tahu nggak penggalang enggak. usia berapa? Usia berapa Kak? Ayo. Ayo. Usia berapa Kak? Usia Adik-adik? dari 11 tahun sampai 15 tahun. Jadi adik-adik termasuk Penggalang. penggalang. Gitu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Setelah itu pada masa penjajahan Jepang, nah ini Belanda ceritanya sudah keluar dari Indonesia seperti itu, tapi masih aja dijajah oleh negara lain. Masa penjajahan Jepang, gerakan kepramukaan ini tidak berhenti gitu, tetap ada gitu, Mas. Justru semakin berkibar, berkibar Wah. bahasanya. Jadi semakin semangat begitu Iya, ya Kak ya? ya seperti itu. Awalnya Jepang itu tidak mempermasalahkan adanya organisasi kepanduan seperti itu. Tapi ternyata pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang melarang Indonesia untuk mendirikan suatu organisasi. Iya, Kenapa itu Kak? Kok dilarang? iya karena Jepang merasa itu menjadi ancaman Jepang untuk diusir dari Indonesia sendiri, ya. gitu ya. Jadi Jepang itu takut rakyat-rakyat Indonesia itu memberontak karena adanya organisasi Benar pramuka itu sekali, ya, Kak? benar sekali. Tapi walaupun begitu, rakyat Indonesia tidak pantang menyerah. Wah, itu yang patut adik-adik contoh ya, tidak pantang menyerah. Hal ini dapat terlihat dari rakyat Indonesia tetap membentuk Perkino atau mengadakan Perkino 2. Oh iya. Gitu. Walaupun Dua sudah ya. dilarang oleh Jepang, tapi tetap diadakan ya Kak Ani Ya, ya. benar. Betul. Tahu nggak tujuannya apa diadakan Perkino 2? Apa? Apa ya? Apa? Tahu nggak Ada yang adik-adik? tahu? Kak Ani tahu? Tahu nggak? Saya juga nggak tahu loh. Oke, ternyata ada tujuan terselubung dari organisasi kepanduan Indonesia ini untuk mengadakan Perkino 2, yaitu untuk mengusir tentara Jepang. Jadi kekhawatiran Jepang tuh ternyata benar ya. Iya. Berarti rakyat Indonesia tuh cerdik-cerdik ya, Ya, adik-adik ya. benar sekali. Cerdik, cerdas, termasuk kita nggak? Bersemangat. Termasuk kita dan adik-adik di Adik-adik rumah. juga pastinya. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 dibentuklah organisasi Rakyat Pandu Indonesia. Setelah Indonesia Organisasi merdeka Rakyat ya. Pandu Indonesia. Iya, Itu benar. setelah Indonesia merdeka. Iya, setelah Indonesia merdeka itu didirikan di kota Solo. Oh, siapa yang sudah pernah ke Solo? Kak Saya, Ani sudah? saya. Saya juga sudah. Oke, ternyata organisasi tersebut itu termasuk wadah kepanduan untuk anggota-anggota kepanduan di seluruh Indonesia. Wow, keren ya Kak Keren ya. sekali. Iya, berarti berkumpul nih semua di Kumpul jadi satu di Iya, kota Solo di kota itu. Solo, benar Oh, sekali. ya. Iya. Nah, pada tahun 1961 itu terdapat 100 organisasi kepanduan membentuk 3 federasi organisasi seperti itu. Oke. Yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Lengkap Wah, sekali lengkap sekali ya. Kak ya. Iya, benar sekali. Sampai agak susah menghafalnya nih. Menghafal ya? Iya, benar sekali. Ternyata pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan kepramukaan secara resmi
diperkenalkan kepada rakyat Indonesia. Oh, Jadi sebelum-sebelumnya ya. itu mungkin hanya sekedar Masih organisasi-organisasi saja. karena memang belum disetujui oleh pihak Jepang ya, Iya, takut benar bermasalah. sekali. Iya, Nah, pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 14 Agustus 1961. Iya. Nah, itu diperkenalkan. Jadi agar rakyat Indonesia lebih mengenal apa itu pramuka. Iya, Dan benar mereka sekali. diharapkan bisa juga tertarik pada kegiatan pramuka di Indonesia. Iya. Ada ya wadah untuk anak-anak Indonesia ya, untuk mengikuti kegiatan Kegiatan pramuka. Iya, benar. Nah, ternyata itu merupakan tanggal 14 Agustus 1961. 14 Agustusnya aja nih merupakan hari pramuka sampai itu. Jadi sekarang kayak dah. cikal bakalnya lah. Oh gitu. 14 Agustus ya. Ditetapkan ya. Ditetapkannya hari Hari pramuka. Pramuka. Sampai sekarang tetap dirayakan. Iya. Jadi kalian harus ingat ya adik-adik ya, berapa tanggal pramuka? 14 Agustus. 14 Agustus. Ya, Kak Riris kan itulah sejarah pramukaan di Indonesia. Seperti Oke. itu adik-adik. Terima kasih Kak Intan terima atas kasih, Kak penjelasannya. Riris, ya. Adik-adik pasti seru ya mendengar cerita dari Kak Intan bagaimana sejarah pramuka yang ada di Indonesia. Sangat seru, apalagi tadi kita juga sudah membahas tentang sejarah pramuka yang ada di Di dunia. yang Iya, dijelaskan iya, oleh sekali. Kak Ani. Nah, kesimpulannya pramuka itu adalah kegiatan yang menyenangkan, di mana kita bisa belajar mandiri, kita bisa selaras dengan alam, kita belajar mencintai alam, bergembira walaupun kita berada di alam, begitu ya. Mendapatkan pengalaman-pengalaman. Iya. Untuk membentuk apa ya? Karakter kita sebagai pribadi yang berani, Dan pantang menyerah. menyerah, pastinya. lalu gembira selalu ya adik-adik ya. Dan cerdas. Dan cerdas Cerdas, pastinya. ya. Oke adik-adik, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, kami harap kalian bisa lebih mencintai kegiatan pramuka nantinya dan kalian tidak malas-malas untuk mengikuti kegiatan pramuka. Contohnya berkemah, lalu kegiatan pramuka setiap hari Jumat. Kalian juga harus semangat untuk mengikutinya. Oke. Sekian pada hari ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.